warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qahwa. Al-qahwa. Ta'rifuna madza al-qahwa? Qahwa. Ta'rif. Qahwa. Kopi. Qahwa. Ya. Wa tasumu Ramadan. Nah, ini rukun Islam yang keempat. Tasumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Bi anna tamassaka 'anil mafturat min tulu'il fajri as-sani ila ghurubi syamsi ta'abbudan lillahi ta'ala. Selalu ada kata ta'abbudan lillahi ta'ala. Ini masih ada kaitannya dengan hadis yang pertama. Selalu diingat-ingat bahwa yang namanya rukun Islam harus ta'abbudan lillahi ta'ala, dilakukan dalam rangka beribadah untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala atau pahala darinya. Baru namanya rukun Islam. Kalau cuma puasa ngapain puasa? Enggak enak, enggak termasuk rukun Islam. Kita diwajibkan untuk berpuasa hanya berharap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan puasa Ramadan yaitu bi an tamassaka 'anil muftarat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Makan, minum, jima, hubungan suami istri. Ya, cuma itu. Makan, minum dan jima. Bohong enggak termasuk batalkan, tapi menjadikan puasa sia-sia, tidak berpahala. Tapi tidak batal puasanya. Ya. Nah, menahan diri dari yang membatalkan puasa min tulu'il fajri as-sani, mulai dari fajar yang kedua. Kan fajar, masih ingat kajian Rasulullah? Fajar ada berapa? Ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar yang bohong dan fajar yang benar. Fajar yang bohong ini masih dibolehkan kita makan. Karena dulu di zaman Nabi SAW, fajar pertama ini ada azan pertama. Azan pertama itu dilakukan oleh Ibnu Maktum, Abdullah bin Ummu Maktum, seorang yang buta. Yang azan kedua dilakukan oleh Bilal bin Rawah, ya. Dan azan pertama ini menunjukkan saatnya salat qiyamul lail. Maka dia pakai as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, itu waktu terbaik untuk salat. Jadi saya bilang qiyamul lail itu mesti jam 2. Enggak mesti. Kalau subuhnya jam 4:30, jam 4 itu waktu terbaik. Kan 2/3 malam akhir. Ya kan? Menjelang waktu subuh, menjelang waktu fajar. Itu waktu terbaik. Jadi bukannya teriak-teriak di musola, ya, mengganggu di tempat kita. Jam 4 sudah ramai orang teriak-teriak musola. Jadi kehusuan kita sholat udah bingung. Jadi kalau mau sholat itu di tempat kita nih sekarang nih, kalau mau sholat ya sekitar jam 3 baru tenang, belum ada orang bangun. Tapi kalau udah jam 4 udah ramai, nggak enak. Udah nggak enak. Ya. Udah malah selawatan, nyanyi-nyanyi di musola, di masjid. Ya, ini nggak boleh. Dari tulu'il fajri tsani, dari fajar yang kedua yaitu fajar shadiq. Ketika masuk waktu subuh, itulah waktu diharamkan kita makan dan minum. Itu puasa. Jadi puasa dimulai ketika mulai azan subuh. Masuk waktu subuh, mulailah kita diharamkan untuk makan dan minum. Sebelumnya tidak ada kata-kata imsak, nggak ada. Ya kan, kalau kita di kampung kita atau negeri kita ada istilah imsak, 10 menit sebelum subuh. Nggak ada larangan makan di sana. Nggak ada larangan makan. Ya, nggak ada larangan makan. Yang dimulai yang dimaksud dengan puasa yaitu dimulai ketika terbit fajar yang kedua atau fajar shadiq. Ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Ya. Wal muftarat aidan ma'rufatun la hajatan ila dzikriha. Dan pembatal-pembatal puasa kita sudah tahu semua, ya kan? Seperti tadi menahan dari makan dan minum dan berjima. Walakin
nunabbihu ala syai'in muhim fiha anna al-muftarat la tuftiru as-sha'im illa bi salasati syurut. Dan yang harus kita fahami dan dibahas di sini yaitu hal-hal yang membatalkan puasa itu bisa terjadi atau bisa batal jika memenuhi 3 syaratnya. Antum makan siang di bulan Ramadan bisa jadi nggak membatalkan puasa, ya, sampai 3 syarat itu terpenuhi. Apa aja? Ayyakuna aliman, dia tahu bahwa itu hal yang membatalkan puasa. Ya, kalau orang nggak belum belajar puasa, kemudian dia minum, dianggap minum itu nggak membatalkan puasa, berarti ini nggak batal puasanya. Sampai dia dikasih tahu bahwa minum itu membatalkan puasa. Ya, wa ayyakuna dzakiran, dia ingat. Karena kalau makan lupa, nggak batal puasanya. Ya, antum puasa Ramadan, pulang siang Ramadan jam 12, pulang cepat, ya sampai di rumah sudah ada air minum, antum minum, nggak membatalkan. Ya, tidak membatalkan puasa selama itu dia lupa. Tapi jangan pura-pura lupa, karena lupa dengan pura-pura lupa beda, ya kan? Pura-pura lupa lain lagi ceritanya, kan pura-pura namanya. Udah 2 piring ya lupa. Udah 2 piring bukan lupa, itu lapar, ya. Hah? Pengen lupa. Ya, ini syarat yang kedua, dia betul-betul ingat. Betul-betul ingat hal-hal yang membatalkan puasa. Dan syarat yang ketiga, dia betul-betul ingin. Dia ingin membatalkan puasanya. Benar-benar ingin makan untuk membatalkan puasa. Kalau dia makan bukan karena keinginannya, karena dipaksanya, tidak membatalkan puasa. Ya kan? Tidak membatalkan puasa. Ya. Tidak terpaksa ini, ya. Ya. Fasaddal alim al-jahil, dan di sini masuk yang dimaksud dengan alim al-jahil, tidak ngerti, ya. Jika seorang diketahui dia tidak ngerti, falau akala shaim yadhunnul lail baqin thumma tabayyana annahu qad tala as-subh qad tala subhi wa huwa ya'kulu fa hukmu shaumi annahu sahih. Ini maksudnya kalau seandainya kita nggak ngerti, kalau nggak tahu itu maksudnya kita betul-betul tahu kalau itu sudah subuh, kita sudah betul-betul tahu kalau itu sudah maghrib. Kalau seandainya kita beranggapan pagi-pagi bangun, kita anggap jam di rumah kita mati, ya kan? Kita nggak dengar radio, nggak dengar azan subuh, kita bangun, kita pikir masih sepi nih, ya kan? Masih sepi, kita makan. Kita anggap bahwa masih belum subuh. Tapi begitu kita sudah makan, lalu kita mandi, kita bersiap, begitu buka pintu matahari tuh. Nah, yang kayak begini, ya mana kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa huwa ya'kulu fa hukmu shaumi annahu sahih. Boleh dia berpuasa. Kenapa? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau fajar sudah terbit, ya kan? Kalau dia nggak tahu nggak masalah, ya kan? Dia nggak tahu fajar itu terbit atau nggak, dia bangun subuh, ya kan? Kayak Ustaz Badrul pernah cerita begitu, karena di Roja itu kan 2 kali azan, ya kan? 2 kali azan di Roja, azan pertama dan azan kedua. Dia dengar ketika ada suara azan, dia bangun. Ketika dia bangun, dia makan, dia nungguin kok nggak ada azan keduanya. Katanya yang makan itu azan kedua. Begitu dia keluar matahari udah terang. Masuk lagi dia masuk lagi di dalam nggak jadi salat jam masuk. Ya itu kejadian, ya kan? Jadi seperti itu. Karena apa? Kita nggak dengar TV kan? Nggak ada TV, nggak tahu TV. Kita nggak lihat jam, mungkin karena asik makan, atau mungkin jam kita mati, bisa jadi seperti itu. Maka begitu juga sebaliknya, walau akala yadhunnu ghurub asy-syams thumma tabayyana annaha lam taghribu fas-shaumu sahih. Begitu juga yang maghrib, ya, maghrib gelap kelihatan, kita beranggapan bahwa ini udah maghrib, ya kan? Ini udah maghrib, udah kelihatan matahari, makan. Begitu makan awannya cerah, baru jam 3 katanya. Fas-shaumu sahih, puasanya benar. Kenapa? Dia nggak ngerti, dia nggak tahu, ya kan? Dia aja, kalau niat mah benar bisa. Tergantung niatnya. Ya. Nah,
Dalil ala dzalika, kata Syekh Utsaimin, ada dalilnya karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma, qalat, dia berkata, aftarna fi yaumi ghaib ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam summa tala'at asy-syams. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami dulu berbuka puasa pada hari saat matahari mendung. Ya. Kemudian matahari terbit lagi, fatal asy-syams. Walam ya'muruhum bil qada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka untuk mengqada salat puasanya. Diteruskan, enggak masalah. Ya. Falau kana al-qada wajiban labayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia batal puasanya, maka Nabi perintahkan dia untuk mengqada di hari lain. Tapi Nabi tidak perintahkan. Ya. Wala nuqila ilaina li'annahu idza kana wajiban lakana al-qada'u min asy-syari'atillah. Maka itu tidak dinukil kepada kita, tidak sampai kepada kita satupun riwayat bahwa kalau yang seperti itu diqadha harus ganti, maka itu bagian dari syariat Allah. Wala budda ayunak, dan ini ya ayan kul, maka yang seperti ini tidak dinukil, tidak ada dalilnya bahwa orang yang makan karena mendung kemudian disuruh ulang puasanya, tidak ada dalilnya. Jadi ini termasuk hal yang dimaafkan, tidak termasuk membatalkan puasa. Wa huwa dahilun fi umumi qauli ta'ala rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Ini termasuk dari dalil dari ayat Allah yang kita selalu berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan kau siksa kami, in nasina, ketika kami lupa, aw akhtana, atau ketika kami salah. Ya. Ini termasuk salah, dia menghukumi, dianggap matahari sudah terbenam. Ya kan? Kita menghukumi salah, kita anggap matahari sudah terbenam, kita makan, lalu terbit lagi matahari, nggak taunya cuma mendung. Maka ini tidak membatalkan puasa. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum." Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian salah dalam menghukum. Ya, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ya, selama hati kalian itu menjadi tenang, ya. Walau akala ghaira muridan lil akli aw syaraba ghairi muridan li syarbi bi anna kana makruhan fasiyamuhu sahih. Ya. Dan orang yang makan dan minum bukan atas kehendaknya, ya, sebenarnya dia membencinya, ya, kemudian dia dia melakukannya tapi dia nggak suka, maka ini puasanya tetap sah, ya. Wa min zalik, contohnya, ya, ayakrahu rajulu zaujatih fayujami'uha wa hiya sha'imatun. Ini sama seperti halnya seorang wanita yang didatangi oleh suaminya. Sang istri tidak mau, ya, tapi sang suami maksa. Falaisa 'alaiha syai'un la qada'a wa la kafarah. Maka bagi sang istri dia tidak perlu mengganti puasanya dan tidak perlu juga membayar kafarah. Karena apa? Dia nggak mau. Tapi suaminya yang harus membayar kafarah. Kafarah puasa di bulan Ramadan. Istrinya tidak. Makanya antum perhatikan nggak ayat? Bukan ayat, tapi hadis tentang laki-laki yang mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah, ya kan? Kenapa kamu? Karena saya telah menggauli istri saya di bulan Ramadan. Perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong nggak tentang istrimu juga harus bayar kafarah itu nggak? Ya, yang disuruh bayar adalah suaminya. Apakah kamu sanggup memerdekakan budak? Wah, nggak mungkin, kamu nggak punya duit. Kalau gitu kasih makan orang miskin 60, saya juga nggak punya duit ya Rasulullah. Kalau gitu puasa syahrain mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa ya Rasul, 1 bulan aja jebol, apalagi 2 bulan. Ya kalau gitu ya udah sedekah. Nggak punya ya Rasulullah, saya paling miskin di kampung saya, dikeluarin sekeranjang kurma, ini sedekahkan sama tetanggamu yang di sekitarmu yang paling miskin. Saya yang paling miskin di kampung langsung. Akhirnya karena melanggar kafaratnya dapat kurma, ya kan? Ajib orang ini ya kan? Nah, dari hadis ini antum perhatikan, Nabi SAW tidak menyinggung istrinya sama sekali, betul nggak? Ada nggak Nabi SAW, kamu berdua harus, nggak kan? Nabi perintahkan kamu merdekakan seorang budak, nggak sanggup. Kalau gitu kamu
kasih makan 60 orang fakir miskin, nggak sanggup. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut nggak sanggup. Nabi tidak mengatakan kalian harus bayar mereka kan 2 orang budak, kan laki 1 perempuan 1, ya kan? Enggak. Nah, dari hadis ini juga diketahui bahwa yang membayar kafarah hanya suami. Hanya suami. Karena biasanya mendesak itu suami. Apa mungkin istri yang mendesak? Nggak mungkin ya. Hah? Mungkin. Oh, saya nggak berdaya gitu. Nggak ada seorang suami yang kayak begitu, ya kan? Kalau istri benar begitu, ya. Nah, istri yang tidak berdaya di hadapan suaminya, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, la qada'a wa la kafara. Dia tidak perlu mengqada, tidak perlu mengganti puasanya, wala kafara. Dia juga tidak perlu membayar kafarah. Hadhihi muhimmatun li anna katsiran minal fuqaha yaqulu innal insana idza akala jahilan bil waqti siwa'un min awwal an-nahar aw akhiru wujubu alayhi al-qada' idza tabayyanahu qad akala fi an-nahar walakin yuqalu innal ladzina syara'a as-shaum lil ibad huwa alladzi rafa'a anhumul haraj bi hadzal a'dzar, ya. Maka itu para ulama fikih tidak mengatakan orang yang tidak tahu tentang siang atau sudah sore, ya, kemudian dia makan. Para ulama tidak mengatakan dia harus qada, tapi dijelaskan bahwa jika dia makan pada siang hari dan dia tahu betul kalau itu masih siang, ya kan, maka dia harus menggantinya di hari yang lain. Kemudian rukun Islam yang kelima, wa tahujjal baita ay taqsudahu li ada'il manasik fi waqti makhsusun ta'abudan lillahi ta'ala. Tahujjul bait maksudnya adalah berniat mengerjakan manasik haji pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya dengan ibadah haji, ya, mendatangi mengerjakan manasik, ya. Jadi haji itu bukan jalan-jalan, tapi mengerjakan ibadah manasik pada mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hudhu anni manasikakum." Ambillah manasik haji yang pernah aku lakukan untuk manasik haji kalian. Nah, kemudian ada pertanyaan, wa hal yadkhulu fi dzalikal umrah aw la? Masukkah dalam rukun iman ini, rukun Islam ini umrah? Ya. Fihi khilaf bainal ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian yang mengatakan faminhum man qala innal umrata dakhilatun liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al umrah hajjul asghar. Ada sebagian mereka yang mengatakan bahwa umrah masuk dalam rukun Islam yang kelima ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As-Sunanil Asar mengatakan al umrah hajjul asghar. Umrah itu haji kecil, ya. Li'annahu waradat riwayatan fi nafsil hadis fiha dzakara al umrah, ya. Karena dalam hal ini disebutkan, ya, sendiri tentang bagaimana mengerjakan umrah, ya. Tapi yang sahih kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal umrata dunal hajj. Umrah itu berbeda dengan haji. Ai laisat min arkanil Islam. Umrah tidak termasuk rukun Islam. Walaupun itu dia hal yang wajib, tapi dia tidak termasuk arkanul Islam. Lakinnaha wajibatun. Dia cuma wajib, ya. Biasbal insan bitarkaha idza tamta syurutil wujub, ya. Bagi setiap manusia yang telah terpenuhi syarat-syarat wajibnya untuk mengerjakan umrah atau haji, maka dia wajib. Tapi tidak termasuk rukun Islam, ya. Rukun Islam dia wajib. Umrah itu wajib sama seperti haji, dia wajib. Tapi yang harus diutamakan adalah haji. Kenapa? Haji masuk dalam rukun Islam, sedangkan umrah tidak, ya. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inistata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana, ya. Ma'khudun min qoulihi ta'ala, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Ya, qad yaqulu qail, telah berkata para ulama, hadza syarti fi jami'il ibadah liqaulillahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah, ini syarat dari seluruh ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sekehendak atau semampu kalian. Falima hasil hajj. Kenapa ucapan ini dikhususkan untuk haji? Kenapa tidak dikatakan as-salat idza istata'tum, az-zakat idza istata'tum? Enggak ada kata-kata itu. Ya, tapi ini masuk dalam haji khusus untuk haji. Tidak ada puasa. Puasa tidak, kamu puasa di bulan Ramadan jika kalian mampu, enggak ada. Zakat jika kalian mampu, enggak ada. Salat jika kalian mampu, enggak. Tapi haji dikatakan jika kalian mampu. Padahal semua ibadah landasannya adalah fattaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, ya. Kemudian dikatakan para ulama bahwa naqulu hasal haji li anna al-ghalib fihi al-musyaqqah wa ta'ab wa adamul qidrah, ya. Dikhususkan haji karena dalam haji itu ada kepayahan, ada kesulitan, wa ta'ab, dan kelelahan, ya, wa adamul qidrah, dan ada ketidakberdayaan, ya, karena mungkin karena jarak yang jauh, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tahu kemana akan perginya, akan jauhnya jarak, dan betapa Islam ini akan tersebar luas dan membutuhkan ongkos yang besar untuk melaksanakan haji, ya. Falizalika nasu alaihi wa illa fajami'ul ibadati la budda fiha min al-istita'ah. Nah, maka itu walaupun dikhususkan, walaupun semua ibadah itu disyaratkan adanya istita'ah, kemampuan, ya, tapi dikhususkan untuk haji harus mempunyai kemampuan karena membutuhkan hal yang sangat besar. Ada yang kecapean, kepayahan, membuang harta yang besar, ya. Nah, ini maka dimasukkan ke dalam haji, dalam hal yang wajib jika mampu. Kemudian ikhwani a'adzanillahu wa iyyakum, sudah lengkaplah 5 rukun Islam, ya. Lalu berikutnya kata orang ini apa? Qala sadaqta, kau benar, ya. Ai ahbartu bil haq, maksudnya kau telah mengabarkanku dengan benar. Wal fa'il huwa Jibril alaihissalam, yang ngomong ini adalah Jibril alaihissalam, yang seperti kita cerita. Kemudian qala Umar, berkata Umar bin Khattab, ya, fa'ajibna, kami aneh, kami heran, fa'ajibna dah, kami heran melihat orang ini, ya, yas'alahu, dia bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusaddaqahu, dan dia membenarkan, ya. Jadi kayak guru bertanya sama muridnya. Karena biasanya orang bertanya itu pada dasarnya dia nggak tahu, ya kan? Mestinya pertanyaan itu diajukan bagi orang yang tidak tahu, yang mengajukan pertanyaan orang yang tidak tahu. Maka Umar heran, ini orang bertanya tapi dia bilang benar, ya kan? Dia nanya tapi dia bilang benar. Wa wajhul ajab anna as-sa'il adati yakunu jahilan, ya. Karena biasanya yang nanya itu adalah orang yang enggak ngerti. Wal musaddiqu yakunu aliman, dan kalau ngomong benar berarti dia ngerti. Fa kaifa yajtami'u hadza wa hadza? Bagaimana mungkin terkumpul antara bertanya dengan membenarkan, ya kan? Wa misal law qala qail fulanu qadama minal Madinah. Kalau seorang yang mengatakan si fulan datang dari Madinah, faqala ba'duhum sadaqta, maka ada yang lain bilang benar. Fa maqtada dzalika annahu alim. Kalau dikatakan si fulan, si A baru pulang haji umrah, si fulan itu baru pulang umrah, ya. Kemudian yang satu mengatakan iya benar, nah, berarti kan dia benar kan. Nah, kalau yang begini masa dia nanya si fulan dari mana? Dari haji, wah benar berarti kamu. Oh, nggak mungkin kan? Ini yang akan bingungkan. Dia akan bingungkan. Nah, dia bertanya mestinya dia nggak tahu karena dia nanya. Tapi ini berkumpul dua hal seperti ini, seseorang yang bertanya dan seorang yang mengerti.
nggak mungkin gitu kan. Makanya jadilah kebingungan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa kaifa yas'alu Jibril alaihi salam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa yaqulu sadaqta. Hadza muhillu ajab. Ya. Hadza muhillu ajibun. Ini adalah yang membuat Umar bingung. Wa sata'ati al-hikmatu min dzalik, ya. Dan akan datang nanti tentang hikmah kenapa sampai Umar bingung dan Jibril mengatakan seperti itu, nanti akan dijelaskan dalam bait berikutnya, ya. Kemudian qala fa'akhbirni 'anil Islam, anil iman, kemudian dia mulai bertanya tentang iman, dan kita lanjutkan nanti bila pertemuan depan tentang masalah rukun iman, ya. Kita cukupkan dulu sampai rukun Islam, nanti kita masuk kembali pada pertemuan berikutnya tentang rukun iman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi